Selamat pagi saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi dan Sabda Siap Saji 30 Agustus 2020, hari Minggu biasa ke-22. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menjangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Manusia, Allah. Manusia mempunyai kepala kecil sebesar sebutir kelapa. Allah besar. Tapi manusia diberikan oleh Tuhan sifat-sifat Allah, karena itu disebut sebagai citra Allah. Maka ada kebaikan-kebaikan, tetapi dalam perjalanan hidup manusia lebih pada memusatkan dirinya sendiri, mencari kenikmatan-kenikmatan pribadi, karena memang tubuh itu memerlukan kesehatan jasmani dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Karena itu tujuan manusia adalah mencari senangnya. Tidak berpikir seperti yang Yesus pikirkan, bagaimana mengikuti Allah, mengikuti Tuhan dengan sungguh baik. Karena itu ketika Yesus memperhatikan gejala-gejala yang dia alami, kehadirannya membawa kompetisi yang negatif dari para pemuka agama, tentu ujung-ujungnya adalah dia akan dikurbankan. Dan dia sadar bahwa pada waktunya dia akan disalibkan, karena salib merupakan hukuman yang terberat pada zaman itu. Hukuman mati yang berat, di mana orang digantung di kayu salib sampai wafatnya. Dan ia menyadari hal ini. Maka ia juga mengatakan kepada para murid, kalau mengikuti Tuhan berarti harus berada jalan yang benar, yang lurus, dan mengandung konsekuensi, menderita. Dan hal itu disampaikan oleh Yesus. Dan tentu saja Petrus yang berpikir kalau mengikuti Yesus pasti semuanya menyenangkan, mendapatkan fasilitas, populer, dan juga dihormati orang. Tetapi Yesus memberikan pandangan lain dengan mengatakan, pergi ke Yerusalem, kan di sana dia akan disalibkan. Dan Petrus menolak, tidak mau karena kedagingan. Karena itu Yesus menegur, "Enyahlah engkau iblis." Artinya bahwa tidak sepadan dengan kehendak Tuhan.
Kadang kita pun juga ketika kita berjalan, kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, lalu kita kalau diberikan kekuasaan, diberikan tugas, kita kurang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita sadar bahwa tugas kita adalah tugas yang mulia, maka kita akan perhatikan orang-orang yang memerlukan kita, orang-orang kecil, dan bukan hanya uangnya saja atau kekuasaan yang kita ingin pegang. Yesus ingin agar kita berkurban, berani memikul salib, merasakan penderitaan orang lain, dan juga merasakan kepedihan-kepedihan yang ada di sekitar kita. Dan bagi orang yang bijaksana, sebagai pemimpin, dia merasakan sebagaimana yang Yesus rasakan. Kepedihan itu ada, merasa menderita bersama dengan orang-orang yang menderita. Dan itulah tugas sebagai seorang misionaris yang diutus oleh Yesus. Hidup bersama dengan orang yang ada di sekitar, merasakan kepedihan, dan mencari jalan yang terbaik, yaitu berani berkurban. Yesus telah melaksanakan pengorbanannya, dan sampai hari ini kita mengenangnya dengan satu kalimat. Tuhan Yesus telah wafat, bangkit, dan menyelamatkan. Sebagaimana disampaikan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Semoga kita berani memikul salib, meninggalkan kepentingan-kepentingan kita, dan mempersatukan visi dan misi kita bersama dengan Yesus. Sehingga pada waktunya kita akan bahagia. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati senantiasa.